Uh, bagi teman-teman semua, sebentar lagi kajian kita akan segera kita mulai. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan on cam ya. Jadi kameranya silakan diaktifkan. Jadi kepada teman-teman semua silakan diaktifkan kameranya. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hikman Fakih. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ya baik-baik. Masya Allah. Baik, jadi kepada teman-teman semua, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan langsung kepada Ustadz Hikman Fakih untuk membawakan kajian Tahsinul Qiraah kita pada hari ini. Tafadhal Ustadz. Oke. Sebentar. Jelas nggak? Jelas Ustadz, jelas. Oke, kita gini aja deh ya. Siap Ustadz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Amma ba'd, alhamdulillah. Terima kasih kepada PPP Adaku Makassar yang telah memberikan saya untuk bisa memberikan sharing ilmu pada kesempatan siang hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman semua, adik-adik, ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadz ya yang hadir pada siang hari ini di kajian Zoom yang insya Allah kita membahas tentang makharijul huruf atau tentang tahsinul qiraah. Yang pembahasan siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang makharijul huruf ya. Alhamdulillah teman-teman masih semangat ya. Gimana adik-adik dari rumah tahfidz, semangat? Semangat ya, oke, alhamdulillah, insya Allah. Baik, langsung saja kita memasuki ke materi atau pertemuan yang kelima atau keempat ini, Ustadz? Kelima ya? Kelima Ustadz, kelima. Kelima, oke. Kemarin kita sudah sampai ke makharijul huruf bagian lidah, di bagian ujung lidah ya. Bagian ujung lidah itu ada nun, ada lam, juga ada ro, ya. Tapi kemarin yang ro ini kita belum sempat ya. Belum sempat masuk ke ro, kita sudah kehabisan. Alhamdulillah. Ini teman-teman kalau bisa kita lihat di PPT yang sudah saya sharekan di screen ya. Alhamdulillah
makharijul huruf qaf, makharijul huruf ra itu berada min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi minas sanaya apa? Qariban min makharijin nun, ya. Minal lisah, ya. Maksudnya dari ujung lidah, ya, berikut gigi seri yang sejajar hampir mendekati makharijul huruf nun. Nah, gimana itu maksudnya? Bagaimana cara prakteknya? Bagaimana dengan bahasa kita begitu? Simpelnya begitu, bagaimana? Ini makanya saya share di sini. Kenapa kemudian saya nggak share? Karena di sini bahasanya begitu membingungkan bagi saya, gitu. Ya, bagi saya sendiri gitu ya. Dari ujung lidah berikut gigi seri yang sejajar, hampir mendekati makharijul huruf nun, ya kan? Nah, di sini bingung nih kalau misalkan kita nggak tahu makharijul huruf nun atau lupa makharijul huruf nun, gitu. Atau ini gigi seri atau apa gusi atau bagaimana, nah, gitu kan? Nah, teman-teman di sini makharijul huruf ra itu di ujung lidah. Jadi ada bagian ujung lidah. Ujung lidah itu ada 3 ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada lam, ada ra, dan ada lam, ada nun, dan ada ra. Nah, lam di sini ya. Lam itu ujung lidah, tapi bagian ujung tepi. Nah, jadi tidak hanya ujung saja di sini, tetapi di sini juga nih. Jadi dari sini, nah ini makharijul huruf al-lam ya. Di sini itu nempel ke gusi ya, nempel ke gusi gigi seri atas. Al. Jadi ketika mengucapkan huruf lam, jangan kita keluarkan lidahnya. Ya, banyak yang ketika mengucapkan huruf lam dikeluarkan. Alhamdu, ya, jangan dikeluarkan, tapi di dalam ya, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Udah rasain aja, ini huruf lam. Nah, huruf nun di mana? Huruf nun itu dia di ujung lidah. Ujung lidah, ya. Nempel ke mana? Gusi juga, di atas juga, yang berdekatan dengan huruf apa? Lam. Al di depan, ya, di sini ya, lebih ke depan. Lalu kemudian nun itu agak sedikit ke belakang. Ya, ujung lidah nih. Lalu kemudian ada lagi yang terakhir ya, ini ra. Nah, ini ya berada di ujung lidah di bagian belakang. Warra udanihi li dhahrin adkhalu. Ya. Di kitab Jazarinya itu di matanya disebutkan bahwa huruf ra itu nih. Sebentar. Makharijul huruf ra warra yudanihi li dhahrin adkhalu, ya. Kalau kita lihat dari wallam adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu, ya. Wallam adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, ra itu dia ujung lidah dengan gusi atau ya gusi di langit-langit ya. Dia berdekatan antara nun ya, antara nun di atas an, tapi dia ada sedikit celah di sini kalau ra. Ya. Nah, ada sedikit celah. Adanya celah untuk keluarnya sebagian suara ketika mengucapkan huruf ra. Dan ini kalaulah tidak ada celah tersebut maka makharijnya tidak sempurna. Ya. Bahkan makharijnya tidak
tidak sempurna, bahkan bisa mengakibatkan takrir yang tidak boleh terucap. Nah, maksudnya bagaimana? Huruf ra itu mempunyai sifat takrir atau yang dinamakan adalah getaran. Gitu ya. Nah, getaran di sini itu tidak banyak juga tidak hilang, ya. Jangan terlalu banyak, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim wal ar ya, jangan kebanyakan takrir atau bahkan menghilangkan. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Au Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dia nggak ngasih celah sedikit untuk mengeluarkan getaran. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, bahwa ro-nya itu, ya, lidahnya itu ketika diangkat ke atas, dia ada celah sedikit untuk mengeluarkan getaran daripada sifatnya takrir tersebut, ya. Jadi ro, ya, lidahnya. Jadi lidah bagian sini nih, ujung tapi di sini, wahri, belakang, ya, bukan di sini, ada di sini, enggak, tapi di sini. Ditekuk ke atas, ya, ya. Jadi kasih celah sedikit untuk bisa sempurna ketika mengucapkan mengeluarkan sifat takrir daripada huruf ro tersebut. Dan perlu diingat bahwa, ya, ro ini mempunyai sifat ahyanan, ya, atau bukan sifat, istilahnya, huruf yang ahyanan, berbolak-balik. Terkadang dia bisa tipis, terkadang dia bisa tebal, begitu. Kapan ketika dia dibaca tebal? Ya ketika fathah ro-nya ini berharakat fathah atau dhammah, atau ro sukun yang sebelumnya fathah atau dhammah. Lalu kemudian ro sukun yang sebelumnya ada yang setelahnya ada harf isti'la, ya. Terus tapi dalam satu kalimat harf isti'lanya, ya. Kemarin huruf istilah apa saja sepertinya sudah saya jelaskan, ya, huruf istilah apa saja khusudah tinqidh, ya. Jadi ketika ada huruf ro sukun walaupun sebelumnya kasroh, huruf sebelumnya kasroh, tapi kok setelahnya ada huruf isti'la dan itu satu kalimat, maka dibaca tebal. Contoh, Rabbaka labil mirsad. Mir itu kan kenapa? Karena sukunnya sebelumnya ada kasroh. Nah, kenapa kok dibaca tebal? Karena di depannya huruf ra ini ada sod. Sod itu salah satu huruf isti'la yang mana harus tebal, ya. Jadi ketika mengucapkan mir sod itu susah, maka dikategorikan ra ini adalah ra yang dibaca tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Atau ra sukun ini sebelumnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu contohnya seperti apa? Ya, nanti kita pembahasan qira, ya. Yang penting ini kita makhrajul ra dulu, ya. Nah, bagaimana ketika ra ini, perbedaan antara ra tafhim dan ra tartik, ya. Ra tafhim ini ketika kita mengucapkannya, maka lidahnya tuh kayak gini nih. Nih, dia nekuk gitu, ya, nekuk. Nekuk begini. Bisa dilihat teman-teman di gambarnya. Nah, ketika dia tipis, tertik, maka lidahnya begini nih. Nah, begini saja, biasa. Ya. Arro itu tafhim. Ketika tipis, ri, 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 ri,
ya. Ketika tebal dia nekuk begitu ya. Aro, 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 ro, ru, ur, 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 ya. Dan sifat tebalnya itu sama kayak istilah ya. Ro ini jadi tebal, ro, so, to, to, apalagi lo, to, ya. Itu harus isti'la harus tebal. Dan di sini apa namanya? Ingat kemarin kita sudah bahas bahwa huruf hijaiyah kita tidak boleh memonyongkan bibirnya kecuali dia berharakat dhammah atau kecuali dia huruf waw. Kalau waw memang dia maju. Ya. Wow, wow, wow gitu. Wah, baterainya udah lowbat ini. Udah cari deh. Yang ini Samsung. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan apa roknya ini fathah dibaca tebal, roknya atau fathah atau dhammah tebal, selain itu yang roknya kasrah maka tipis. Cara mengujinya bagaimana? Lah lidahnya begini nih. Ya, kalau misalkan dia tebal tapi begini, tertik begini. Dan nggak boleh kita memajukan hurufnya apa bibirnya. Contoh ro, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hati-hati. Ini ro tempatnya bukan di sini, tapi ro tempatnya di lidah. Nah, gampangnya begini nih, ini bahasa yang saya ringkas ya. Kalau di sini muter-muter. Nih, ro itu di ujung lidah, bagian bawah, yang nempel dengan gigi seri atas atau bukan tepatnya sih bukan di gigi ya, di gusi. Kalau digigit contohnya begini, di atas, di gusi, di langit-langit, tapi yang ada gusinya yang kerasa kalau kita pegang tuh, masih kayak ada akar gigi gitu ya, di gusi di situ. R itu huruf ra. Nah, ketika fathah kita jangan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya biar tebal Ustaz, biar apa ketebalannya itu bisa sempurna loh, bukan begitu. Ya, kesempurnaan bukan di lidah, bukan di bibir, tapi di lidah karena makhrajnya itu di lidah sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Kalau terkik dia tipis. Misal akbari ri ya. Akbari ri bukan akbari. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah, bukan la syari ri ya, la syari tapi la syari ri. Nah, ya, itu ketika berharakat kasar, jangan disamakan. Ya. Lidahnya pun berbeda. Oke, kita lihat setelahnya, slide setelahnya ada apa ini? Jadi perbedaan. Kita masuk ke makhraj dal dan watta waddal watta waddal watta ya. Ini masih di ra dulu. Oke ya. Jadi teman-teman, nanti ada pembahasan khusus di ahkamir ra ya, insyaallah ya setelah ini. Karena ahkamir ra kenapa kok dibahas? Karena ini selain dia ada makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, dia juga ada begini. Ada yang namanya hukum-hukumnya seperti ini ra dibaca tebal atau tipis gitu. Nah, tadi sudah sedikit saya paparkan bahwa kapan ra dibaca tebal, kapan ra dibaca tipis, dan kapan ra dibaca dua-duanya, boleh tebal, boleh tipis. Dan kalaupun dia boleh tebal, boleh tipis, lebih dianjurkan yang mana? Ya, lebih dianjurkan yang tebal atau lebih dianjurkan yang tipis? Bagaimana ketika wasal itu ra tersebut
bisa dibaca dua, ya. Kalau di wakaf nggak boleh dua, harus satu. Nah, ini ada, ya. Ada beberapa kata atau kalimat ya yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, kata ya, yang ada hukum roknya, ya. Itu kita perlu pelajari. Jadi ketika membaca kita nggak salah-salah, begitu. Ini kesimpulan daripada huruf ra, makharijul huruf ra ya, yakni di ujung lidah bagian bawah, ujung bagian bawah ditarik ke atas sampai ke gusi atas, lalu kemudian ada sedikit celah. Nah, ini huruf ra, ada sedikit celah untuk apa? Mengeluarkan getaran tersebut takrirnya. Aro, 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 ro, aro, ro, aro, ro, ya. Dan ingat, bibir dijaga jangan sampai ikutan dum atau apa dom itu maju magbum arro arro ya arro jangan ya. Oke, kita lanjut makhraj yang selanjutnya. Oke, saya nggak mau ganti dulu, saya mau tanya dulu nih ya, saya mau tanya dulu, harfu ta wa ta wa dal wa ta itu di mana letaknya, Mbak? Di mana letak huruf ta wa dal, ta wa dal wa ta, to, dal, dan tak itu di mana? Coba teman-teman ada yang bisa menjawab? Teman-teman yang mau jawab silakan rescan ataupun aktifkan suaranya. Ayo. Ya, coba. Langit-langit bagian depan, Ustaz. Apa? Ya. Langit-langit. Langit-langit bagian Langit-langit. depan. Dengan siapa nih? Dengan siapa dan dari mana? Dengan Rahma, Ustaz, dari Rumah Taufik An-Nur. Ya. Rumah Taufik Dari An-Nur. Rumah Taufik An-Nur ya. Oh, Masya Allah. Langit-langit aja gitu. Langit-langit bagian atas gitu. Langit-langit bagian depan. Po, elpo, elpo, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Po, po, po. Da, da, da. Ad, ad, ad. At. Elpo, elpo, elpo. Itu di mana itu? Ujung lidah gigi seri atas, Ustaz. Siapa yang jawab? Ayo. Dan siapa? Zikriani Rahma, Ustaz. Dari Kubah. Oh, pesantren Dakuba, Masya Allah. Ini mau Iya. udah muridnya Syekh ini. Baru masuk ke Ustaz. Baru masuk ya. Syekh Abdurrahman, Syekh Darul Quran lah. Sempat ya ngisi untuk teman-teman yang ada di Dakuba. Kalau nggak salah juga materinya juga sama seperti ini ya. Oke, ya udah tahu pantesan ya. Jadi O itu berada di ujung lidah. Ya. Mana tadi? Nah, ya. Berada di ujung lidah, ya, dengan si atas, ya, alpo, po, taraful lisan ma'a usuli tsanayal ulya, ya, ujung lidah dengan gigi seri atas tapi bagian belakang, bagian pangkal, atau gampangnya mah gusi gitu ya, diterjemahkan gusi gitu ya. Jadi di sini nih, ini gigi seri nih, ya. Ada nanti di bagian sini, makhrajnya. Ada nanti di bagian sini. Ini tuh bawah. Gigi seri atas bagian bawahnya. Nanti ada gigi seri atas bagian atasnya gitu. Tapi di dalam, bukan di luar. Masa ya ngeluarin makharijul hurufnya di sini, ya, di sini nih. Di mana? Wow, yo. Enggak loh, mesti di dalam. Nah, di dalam itu ujung lidah, ini gampangnya bahasanya begini, ujung lidah dengan seri atas bagian dalam, atau sebutlah gusi, ya, sebutlah gusi. Di situ di ujung lidah terus nempel ke gusi atas, itu ada huruf apa? Ada huruf to, huruf dal, dan huruf ta, ya, huruf to, huruf dal, dan huruf ta. Kalau di matan itu
Wat-ta wad-dal wa ta min huwa min uliyat tsanaya. Ya, uliyat tsanaya. Was-safiru mustakin terus itu. Ya. Wat-ta wad-dal wa ta min huwa min uliyat tsanaya. Ya, was-safiru mustaqim wa min fawqi tsanaya sufla. Ya, jadi to itu ujung lidah dengan gusi atas, gampangnya begitu. Atau secara detailnya mah ujung lidah dengan gigi seri atas bagian dalam. Jadi jangan sampai ketika mengucapin huruf ta kita keluar lidahnya ta ta ta, ya jangan, ya, tapi di dalam. Dan ingat di sini to itu harfus isti'la. Harfus isti'la itu jangan sampai, ya, lagi-lagi saya tekankan bahwa jangan karena huruf isti'la itu kemudian kita majukan mulutnya agar terdengar tebal begitu, tidak, ya. Cukup dengan tekanan saja dari dalam, ya. Po a'udzu billahi minasy syaithan po jangan syaitan ya, hati-hati ya, jadi tetap biasa aja mulutnya, bibirnya syaitan asyaitan, jadi dipantulkan alto uto ioto, ya, ini huruf to. Nah, huruf dal bagaimana? Nah, dal itu orang Indonesia itu banyak ya, ketika mengucapkan huruf dal itu dia gimana lidahnya itu ke ujung lidahnya tuh ditarik ke atas seperti halnya huruf nun gitu ya. Dari, apalagi orang Jawa, dari, dada, bukan da, ya, dadidu bukan, tapi dadidu, ade, bukan ade, de, beda toh, bisa dibedakan, bisa bedain nggak antara ade sama ade, ya. Yang benar bagaimana? Yang benar ya yang tadi, ade, ini yang benar, ade, ujung lidah dengan gigi atau gusi atas, gigi atas, ade, jangan ade, dari atau dari, ya, bukan dalnya itu bukan dari, ya, tapi ade, ini harful dal. Nah, bagaimana ta? Nah, ta ini kita kembali lagi ke huruf kaf yang pernah kita bahas pada saat minggu lalu, ya. Minggu sebelumnya. Huruf ta itu sama seperti kaf, dia mempunyai sifat, ya, yang di dalamnya itu, ya, selain sifat-sifat yang lain saya sebutkan 2 sifat saja yang mana sifat ini bertolak belakang. Ada ta ini punya sifat syiddah, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Nah, syiddah itu apa? Syadid, keras atau kuat, ya. Dia definisinya bagaimana? Dia tidak keluar udaranya. Dia tidak keluar udara atau napas hembusan. Itu enggak keluar, tapi keluarnya suara saja. Ya, itu syiddah atau syadid. Nah, sedangkan mahmusuha fahatsahu syakhsun sakat, ya, hamas itu malah justru kebalikan. Dia enggak keluar tuh. Dia keluarnya udara. Ya, kalau kata guru saya bahasanya mah begini. Keluar udara, keluar suara. Itu mahmus, hamas. Sedangkan syadid keluar suara, tak keluar udara. Ya. Gimana coba? Dalam satu huruf dia mempunyai 2 sifat yang bertolak belakang, sama seperti harful kaf. Ya. Harful kaf. Nah, bagaimana cara kita untuk mengucapkannya? Sedangkan yang sisi lain ditutup, kamu jangan keluar suara.
Sisi lainnya dituntut jangan keluar udara. Ya. Nah, solusinya adalah di sini tidak dijelaskan secara rinci ya. Ini hanya tempat-tempatan saja. Ada di catatan saya itu bahwa harful ta sama harful kaf ketika dia sukun maka dia lebih kuat kepada hamsnya, hembusan nafasnya, apa sih nafas keluar udaranya, gitunya. Akan tetapi syiddah tidak kita hilangkan, cuman dia tuh terlihat tidak terdengar atau terlihat lemah. Ya, makanya ketika mengucapkan huruf ta sama huruf kaf sukun, jangan langsung dilepas. Kenapa? Akan terjadi, khawatirnya terjadi ada huruf sin di dalamnya. Contoh, as-sama'un syaqqat, syaqqat. Itu ada S-nya di situ. Ya, ada huruf sin-nya. Secara kita tidak sadar, itu ada. Nah, ini yang harus dijaga. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar, idza sama'un syaqqat, syaqqat. Ya, semoga teman-teman mendengar. Syaqqat. Ya. Idza sama ini memang harusnya langsung tetap bukan lebih enak ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana keluar suaranya, lalu kemudian bentuknya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, semoga ini mewakili ya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita jumpa, bisa langsung talqi bareng-bareng ya, insya Allah. Oke, jadi ta, ya, ta itu ketika sukun, dia syiddah dulu. Kenapa kok seakan kayak ditahan Ustaz? Kenapa kok syaqqat? Gitu. Karena kenapa? Di situ syiddah dulu ditekan. Syiddah itu kan dia suara aja. Ya, nggak keluar udaranya. Awalnya huruf ta to ini ya dia nggak ada tambahannya, keras ya. At misalkan at udah gitu aja. Nah ya, karena orang Arab itu susah ngucapinnya gitu ya, jadi dia didatangkan yang namanya mahmus hamas, maka dilepaskan dengan nafas at bukan at. Kalau at nanti dia ada s-nya ya, bukan at tapi at syaqqat ya, bisa didengar. Oke. Begitu pula huruf kaf ketika sukun jangan ak. Allahu akbar ya, terlalu ini hamsnya terlalu lepas. Jangan, sedikit saja. Bukan sedikit, maaf. Harus ada syiddah di situ. Contoh, Allahu ak. Seakan kayak ditahan, tapi bukan ditahan sebenarnya. Itu memberikan haknya daripada sifat syiddah. Ak. Allahu akbar. Allahu akbar. Ak. Ya, ak dulu syiddah, baru hamas ak. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika dia harakat? Syiddah lebih kuat daripada hamas. Jangan kebanyakan ta. Siratal ladzina an'amta ta. Ya, hati-hati di sini. Cukup sedikit saja asal dia keluar hamasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta ta. Kaf juga sama. Maliki yaumiddin. Jangan kebanyakan hamas. Maliki yaumiddin. Sedikit saja. Lebih kuat di syiddah. Maliki yaumiddin. Oke, semoga teman-teman bisa mendengar dengan jelas, dengan baik, dan bisa menyimak daripada tulisan-tulisan sudah saya share. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mempraktekkannya? Ya, ini penting ini dipraktekin itu ya. Oke, bagaimana? Ayo, ada yang mau bertanya atau ada yang mau mencoba mempraktekkan? Silahkan, langsung. Kayaknya minggu lalu belum kita praktekin sepertinya ya, saya lupa. Ya,
Harusnya minggu ini kita praktekin sama makhorijul huruf ra saja ya. Sepertinya begitu. Betul, Aduh. betul. Silakan yang mau coba praktek atau yang ingin bertanya silakan ya, raise hand ataupun silakan langsung aktifkan suaranya. Ayo. Oke, tafadhol. Silakan Ustazah. Terkait apa yang sudah kita pelajari barusan dari materi-materi yang sudah kita pelajari, kira-kira apa nih yang teman-teman masih keganjal atau masih bingung atau masih belum paham, boleh untuk bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Atau yang ada yang ingin mencoba mempraktekkan? Adik-adik dari Rumah Tahfiz, ada yang ingin bertanya? Ataupun para peserta yang lain, ada yang ingin mempraktekkan ataupun bertanya? Silahkan. Langsung saja dibuka suaranya ya. Silahkan. Oke, silakan. Tafadhol. Di raise hand. Ini pada dia semua antara bingung mau bertanya apa karena tidak paham, atau karena memang benar-benar sudah paham sehingga tidak perlu ada yang ditanyakan kembali. Ustaz, kemungkinannya itu Ustaz, antara tidak paham atau sudah paham sekali Ustaz. Saya ingin mempelajari. Silakan. Ya, insyaallah. Silakan ya. Pada dari Rumah siapa? Tahfiz. Dari mana? Wadania Musiang ya, dari Rumah Tahfiz. Silakan. Ini mau bertanya atau mau mempraktikkan? Atau dua-duanya? Mempraktikkan. Apa? Mempraktikkan. Oh, Masya Allah, mau praktikkan. Tafadhol. Oh ya, tafadhol. Bagaimana coba silahkan. Dengan siapa tadi? Lupa. Ica Ustaz. Ica. Mana udah sekali. Bisa sedikit dikedepankan ya, gitu. Biar kelihatan ini siapa yang baca gitu. Biar ini yang kelihatan cuma ujian tahfidz gitu aja, banner gede. ya, boleh. Tafadhol. Gimana? Huruf ta, Ustaz. Huruf apa? Huruf ta. Ta, oke. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba praktekin di ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini coba. Al-Fatihah. Siratal itu ada ra, ada ta yang sudah kita pelajari. Ra, ta, ada ta juga ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba ulangi. Sirata, ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ahsan. Ya. Alhamdulillah, bagus. Ini kalau didengar di sini jelas. Maksudnya tepat insyaallah ya. Tapi belum tahu kita langsung begitu ya. Tapi sebagaikan ini. Ro-nya ro agak ditebalkan ya, lebih tebal. Siro juga sama. Jangan kita maju, hati-hati jangan sampai to. Tapi biasa aja. Dan iya ingat, ketika huruf to jangan sampai ada hamas di sini ya teman-teman, karena di situ to nggak ada sifat hamasnya. Karena banyak saking fasihnya begitu kan. Sirat ya. Sirat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi Lalu kemudian tak tadi, tak juga sudah alhamdulillah. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu ibaratnya bahasanya malah baik gitu. Ta ya. Sedikit saja ta an'amta ya. Tadi sudah bagus. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustazah Ica tadi ya. Dari Rumah Tahfidz Badaniyah Musiang.
Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyambung? Ya, Yang mau siapa mencoba? lagi? Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ataupun ada yang ingin praktekkan? Silahkan. Nanti insya Allah setelah makharijul huruf selesai, kita adakan satu lagi untuk apa? Ini apa namanya? Praktek. Apa yang sudah kita pelajari? Karena kita kemarin prakteknya belum semua, ya. Oke, ya silakan. Ada yang mau mempraktekkan atau yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas semua ya, karena sudah saya tayangin ininya, apa? Skripnya. Silakan teman-teman, adik-adik yang ingin bertanya, silakan langsung aktifkan suaranya dan juga ataupun bisalah melalui raise hand ya. Yang ingin bertanya dan mempraktekkan ataupun salah satunya bertanya atau mempraktekkan. Atau yang sudah kita kemarin pelajari, tapi teman-teman masih ada yang bingung gitu. Dari makharijul al-jawf, terus halq, lisan. Ini alisan aja kan, lidah ini kita belum selesai semua. Baru sampai makharijul huruf ta wal watta, ya ini ujung lidah. Belum kita bahas yang ujung lidah yang bawah ya. Kita masih bahas ujung lidah ini. Nah, boleh teman-teman yang ingin bertanya begitu. Ada pertanyaan Ustaz di room chat Ustaz. Oh ya, silakan mau Pertanyaannya, dibacakan. Afwan Ustaz, bisa dijelaskan kembali cara membaca ro tipis dan juga tebal? Karena tadi katanya terlambat bergabung. Mungkin Baik, dijelaskan ro tipis. tebal dan Cara tebal bacanya, kalau baik. Kita langsung ya. Kalau ro tipis, kalau ditanya bagaimana cara bacanya, maka cara bacanya adalah ketika ro itu fathah atau dhammah, itu ini nih, kita buka di screen yang tadi ya. Jadi nih, lidah itu kalau tebal kayak nekuk begitu, begini. Nah, ini tafkhim, ya kan? Ketika tafkhim. Tapi ketika tarqiq, ya, ketika tarqiq dia biasa saja begini nih. Iya, ya. Ketika tarqiq biasa saja. Tapi ketika apa namanya? Tafkhim, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Arwa, 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 arwa. Jangan kebanyakan takrir arwa, arwa, atau bahkan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya jangan dihilangkan daripada sifat takrirnya tersebut. Ya, karena di situ ya dijelaskan di sini nih ada celah sedikit. Untuk apa? Untuk ketika dia mengeluarkan sifat takrirnya dia biar sempurna. Ya, kalau tidak dikasih celah, ditutup maka seperti huruf lam akhirnya Allahman, kayak orang cendal gitu. Allahman, tapi Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh daripada ro tebal. Nah, terus kita coba yang suku mana? Wal ar. Misalkan apa ya contohnya? Ar ya. Ar. Itu juga sama dan jangan maju ya. Ar. Cukup kita begini aja. Ar. Mungkin kalau baca ar itu cukup, bukan enggak cukup, itu sudah benar secara makharijul huruf. Akan tetapi secara sifat daripada tafkhimnya maka dia tidak dapat. Nah, jadi selain makharijul hurufnya, selain dia tepat daripada makharijnya, dia juga harus tepat daripada sifatnya. Ya, untuk membedakan huruf-huruf lainnya itu sifat. Lalu kemudian bagaimana ketika dia dhammah? Dhammah ya sama, tebal, tapi dia maju, monyong. Misalkan kisu, kisu fiha, ya. Kalau tipis, kalau tarkik bagaimana? Tarkik ya tipis. Tadi La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syari ri
La syarikalah. Bukan la syarikalah. Kadang ada yang terdengar begitu. La syari. Ya. Kalau roknya kasrah itu tipis. La syarikalah. Dan pembahasan rok nanti insya Allah ada khusus tersendiri ya. Karena rok ini banyak, panjang banget ya. Ada yang boleh tipis, boleh enggak. Atau dua-duanya boleh. Atau yang harus tipis, harus tebal. Gitu ada nanti. Contoh yang sukun. Rok sukun yang sebelumnya kasrah. Contoh misalkan. Apa? Ir. Ya. Ir. Apa ir ya kalimatnya? Ya contohnya ir. Ya. Ir. Bukan iro. Takbir. Ya. Bukan takbir. 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 Bir. Ya. Bisa didengarkan? Oke. Cukup ya saya kira di harf ra antara perbedaan ra dan ra tebal dan ra tipis. Oke. Terima kasih. Ada yang lain lagi atau kita tambah atau bagaimana ini? Masya Allah. Masih ada yang ingin bertanya ataupun mempraktekkan ya? Satu orang lagi ya? Satu orang lagi. Silahkan. Ayo. Satu orang lagi yang ingin bertanya ataupun yang ingin mencoba mempraktekkan ya. Jadi pertanyaannya itu bisa dari materi-materi sebelumnya ya. Ataupun jika masih ada yang dianggap masih belum dikuasai, silahkan ditanyakan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Tafadhol dengan siapa dan dari mana? Saya atas nama Muhammad Reza Rahman, Ustaz, dari Jeneponto. Ya, kebetulan saya kuliah di ya, yang ingin saya tanyakan Ustaz di Jeneponto, Ustaz, salah satu dekat Makassar, Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Ya, Ustaz Reza Rahman, tafadhol gimana? Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di sini kan kebanyakan kita mendengar imam itu ghairil maghdubi. Do-nya itu sebenarnya di samar-samar atau dijelaskan masuk di do? Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara ucapan harfud dhad ya? Yes. Dan juga anunya bibirnya itu dimonyongkan atau tidak? Oke, cukup. Oke, cukup ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Reza Rahman. Kemarin kita sudah bahas alhamdulillah harfud dhad, yakni di mana tempatnya? Bisa menjawab? Coba ada yang ingat tempatnya harfud dhad itu di mana? Coba. Sisi lidah. Di sisi lidah, di mana? Sisi lidah. Oke. Min hasatil lisan al-adras ya, yasar atau yumna ya. Hafatil lidah itu tepi lidah ya. Tepinya nih. Ini kan lidah nih, barat aja lidah ya. Ini di tepi nih. Lalu kemudian nempel atau diangkat kepada al-adras. Al-adras itu apa? Gigi geraham. Gigi geraham bagian atas. Baik mau di kanan ataupun di kiri. Ini harfud dhad. Contohnya elbo. Nah, bagaimana ketika mengucapkannya? Apakah kita perlu maju, monyong atau tidak? Kita lihat dulu harakatnya. Ketika dia berharakat dhamma, maka dia harus ya itbamul harakah. Biar harakatnya itu sempurna. Kalau dia dhamma, ya dia berarti harus maju. Seperti tadi. Waladhdallin ghairil maghdubi. Maghdub ya, maghdub dhamnya berharakat apa? Berharakat dhammah, maka dia harus maju. Jangan sampai tidak atau sedikit. Jangan. Jadi majuin aja biar sempurna ya. Kenapa ini? Ya, agar sempurna. Contohnya tadi ghairil maghdubi ya, bu harus maju. Nah, tapi ketika dia berharakat fathah
atau kasroh, jangan dimajukan. Waladhdallin, ya. Jangan waladhdallin, ya. Kenapa? Karena ya udah dijelaskan bahwa makharijul huruf dhad itu adanya di tepi lidah dengan gigi geraham atas, baik mau kanan atau kiri atau dua-duanya. Nah, itu di harful dhad. Jadi ini sudah tidak boleh ikut campur. Ataupun gerak itu ya karena ini apa namanya ketarik atau apa ini ya, bukan refleks. Karena pengaruh dari ini. Cuma jangan maju. Biasa aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu ya. Bisa dipahami ya Ustadz Reza Rahman insyaallah. Masya Allah. Itulah tadi jawaban dari Ustadz ya, dari beberapa pertanyaan dari teman-teman dan juga materi kita pada hari ini mengenai huruf ro ya. Jadi sebelum ditutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz atas materinya hari ini. Syukran Ustadz, dan juga kepada teman-teman semua yang bergabung pada kajian kita pada hari ini. Jadi ini sudah pertemuan kelima ya. Jadi insya Allah pertemuan kita ini akan terus berlanjut dan juga kita akan membahas makhrajul huruf selanjutnya ataupun huruf-huruf selanjutnya. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum kita tutup, mohon diaktifkan terlebih dahulu kameranya, atau silakan on cam, kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita live dari kajian kita pada hari ini. Sudah ya, syukran ya kepada teman-teman semua, dan kepada teman-teman semua yang ingin mendukung gerakan dakwah Tahfizul Quran PPA Darul Quran Makassar, silahkan mengirimkan sedekah terbaiknya melalui rekening sedekah yang ada pada room chat ya, ataupun pada gambar di layar ya. Kepada teman-teman yang ingin terlibat dalam pahala jariah ini, silahkan bisa ikut bergabung, ikut membantu, ikut terlibat melalui gerakan-gerakan dakwah Tahfizul Quran PPA Darul Quran Makassar. Baik, syukran kepada teman-teman semua. Syukran terkhusus kepada Al-Ustadz yang telah membawakan materi kita pada hari ini. Dan insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih semua. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.